Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bu Kumala selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan serta teman-teman di Zoom ini dan yang menyaksikan yang saya banggakan. Hari ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bisnis kami yang bergerak di jasa cleaning service bernama Pure Care Dorm. Nah, kami beranggotakan 3 orang. Jadi izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada Alia Atika dengan ujung NPM 115, ada Riza Aulia dengan ujung NPM 128, dan ada saya sendiri dengan Lutfiah Andik Syahara dengan ujung NPM 063. Baik, untuk slide yang pertama akan disampaikan oleh Alia terlebih dahulu. Kepada Alia dipersilakan. Baik, yang pertama ini ada who we are. Jadi untuk why-nya, why we want to pursue this business idea ini, because this business has a potential market and there is no business that only focus on this market. Jadi sejauh yang kami analisis, sejauh ini belum ada bisnis yang memang fokus hanya di layanan kebersihan untuk kos. Selanjutnya ada what, yaitu provide a brief on what does your venture do. Jadi Pure ini adalah jasa cleaning service atau layanan kebersihan yang dikhususkan untuk kos dengan memberikan harga yang terjangkau bagi mahasiswa. Yang terakhir ada how. Explain how our venture solve the problem and make it revenue. We started this business from the problem of students who do not have time to clean their boarding house. With this problem, we took the opportunity to provide a solution by creating this business. Selanjutnya ada problem atau opportunity. Jadi untuk konteks, itu when does the problem occur? The problem that occurs is that there is an imbalance in time by students who want to clean their boarding rooms. Untuk problemsnya, we started this business from the problem of students who do not have time to clean their boarding houses. Lalu ada alternatif, consumers clean the boarding house by themselves, dan consumers order service at a house cleaning service. Untuk bagian customers, students who live in dormitories and do not have time to clean their own boarding house. Selanjutnya ada emotional impact. They feel very helped by the service we provide because it can simplify and save their time. Selanjutnya ada quantifiable impact, yaitu what is the measurable impact atau include unitsnya. What can be measured is the level of business of the students who cannot clean their boarding rooms. Yang terakhir ada do not have time, they will not have time to clean the boarding house themselves. Meanwhile, if you order a house cleaning service, it will be more expensive. Selanjutnya ada problem interviews and survey results. Pertanyaan yang pertama ada, how many customers did you interview? We have already conducted a direct interview with one person, yaitu Yuli, who is also part of our customers persona. Initially, when we shared our plan to launch a cleaning service specifically for university students living in dorms, Yuli expressed interest and volunteered to be our first customer. Therefore, we proceed with the interview right away. Yang kedua, what was the interview mode? We used the individual interview, interviewed her directly mode. Yang ketiga, how many of them agree this is a problem and wants a solution? Ashley was the first person we interviewed and expressed interest, followed by her friend Salsabila, who also became interested with the formal interview. We now have two individuals who support our business idea. They both agree with the concept of a cleaning service tailored for university students living in dorms, addressing issues related to cleanliness,
cleanliness and time constraints faced by students. And terakhir, how many of them say they don't need a new solution? So far, based on our interview, word of mouth, and response from previous question, no one has expressed disinterest or started that they do not need to care dorms cleaning service. It seems the business concept has garnered positive attention and interest among the individuals we have interacted with. Selanjutnya ada market size estimation. Pertama ada how to calculate the market size. Start with the total addressable market. TAM refers to the total market demand for a product or service. If you're entering a pre-existing space like small business banking, you can research it and provide credible sources or reference points on how you arrive at the TAM. If you're creating a new product or space like Slack, you can estimate the number of customers they would want your product and approximate how much you could charge them. Okay, the answer is total addressable market (TAM), approximately 100 boarding houses in Bandar Lampung based on Mamikos data, and according to PDDikti Kemendikbud, the estimate number of out-year university student in Lampung in 2023 is 153.439. Yang kedua, take your target market atau SIM within that TAM, which varies depending on geography and other logistical factors determine the penetration potential of your target market. This is the portion of the market you can reasonably compete with. The answer, serviceable addressable market is SAM, 300 sampai 600 boarding houses within the coverage area of Purkerdom located in the campus resident hijau area. Yang ketiga, by conducting research with existing competitors, distributors, understand the likely penetration rate. The answer, currently our temporary distributor or supplier is Cleaner, which claims to be the best supplier of cleaning tools. According to their website, Cleaner can be relied upon to meet the current cleaning tool needs, easily accessible through popular e-commerce platform like Tokopedia, Shopee, and Bukalapak. They are located at Jalan Babat Jerawat 448, Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Surabaya. On the other hand, our competitor comes from quickclean.id, a cleaning service specializing on hydrovacuum mites and dust. They boast 13.900 Instagram followers and operate in the Jabodetabek area with free transport. Quickclean.id emphasizes swift and true cleanliness, catering to both homes and dorm rooms. Number 4, multiply target market by penetration rate to find your market size. The answer, serviceable obtainable market atau SOM, targeting 300 boarding houses for growth in the first 12 months, including Sundays and public holidays. Oke, yang selanjutnya ada customer persona. The customer persona we use yaitu Wahyuning Yuliani, age-nya 20, occupation mahasiswi, location Asrama Sultan, Gang M. Said, Kampung Baru, Bandar Lampung. Yuli desire a neat and peaceful living space. She understands that a clean environment enhances the ambience for herself and her friends who frequently visit her dorm. The goal, her primary focus in academic success. With a hectic schedule due to classes and assignment, she wants a living space that fosters concentration, happiness, and cleanliness. Yuli seeks assistance from Purkerdom to help create an environment that allows her more time for studying and personal development. Frustrations. Yuli's frustration stems for the limited time available due to build up coursework. The lack of time of cleaning adds stress and inconvenience to her life.
She acknowledged the need for a suitable solution to fit her busy lifestyle, hence she is seeking a service that can assist with housekeeping. The bio, Yuli, a 20-year-old college student, resides in Sultan Dorm in Kampung Baru. She thoroughly enjoys studying and is engrossed in her academic pursuits. Despite her preference for solitude, she also values interaction with her friend due to her busy schedule. She requires assistance from peer care dorm to maintain a clean and comfortable living space. Selanjutnya ada value proposition canvas. Pertama ada gain. What makes consumers happy? Yang pertama ada having a clean and comfortable living environment. Yang kedua, contacting a reliable cleaning service with proven performance. Number 3, cleaning service backed by testimonials. Number 4, transparent pricing and that aligns with the service provided. Number 5, satisfaction with efficient work. Number 6, detailed and meticulous cleaning in specific area. Selanjutnya ada jobs, what consumer want. Yang pertama, implementing the 5S principle. Number 2, fast response customer service. Number 3, prompt resolution of any complaints. Number 4, alleviating concern related to the cleanliness of living space. Number 5, honesty, diligence, reliability, and sincerity in the cleaning service without damaging or removing consumer belongings. Number 6, attentively reading and listening to the customer request. Dan yang ketiga ada pain. What consumer dislike? Number 1, cleaning service with unpleasant body or armpit odor. Number 2, discrepancies between service description and actual action. Number 3, arriving late without clear reason. Number 4, difficulty in reaching the cleaning service. Number 5, smoking or sitting on tenants' beds. Oke, di next ini ada gain dari creator. We offer cheaper prices and be reached by students compared to other cleaning service. Selanjutnya ada product or service, painkillers. We offer specialized cleaning service for boarding houses at low price compared to home cleaning service. And pain creator, affordable prices compared to other cleaning service. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Riza Auliasa Putri. Baik, selanjutnya itu ada solusinya karena tadi kita sudah menjelaskan problemnya. Solution dari Pure Cordon ini yang pertama itu ada yang cleaning the bedroom, yang kedua ada cleaning the bedroom, yang ketiga ada cleaning the dishes, yang keempat ada washing motorcycle. Jadi kita melayani 4 solution. Yang pertama itu ada membersihkan kamar mandi, mencucikan piring, lalu yang terakhir itu ada mencuci motor. Jadi apa yang mereka dapat dari Pure Cordon ini, yang pertama itu tentu saja kita akan memberikan yang affordable price, yang kedua itu ease of ordering the service, jadi kita bakalan mudah untuk memberikan mereka bagaimana cara mengorder dari Pure Cordon ini. Yang ketiga ada it can save time for basic customer, jadi kita akan menjaga waktu si customer ini karena mereka sibuk, maka mereka harus memilih Pure Cordon ini. Yang keempat tentu saja kita trusted atau terpercaya dan tentu saja keamanannya sangat ketat. Next. Baik, selanjutnya ada competition analysis. Jadi Pure Cordon ini memiliki 4 kompetitor yang ada di area Banter Lampung. Yang pertama ada itu Sinar Jernih Sarana Lampung, Seperti di Clean, Pay Clean, Pin Home. Dan tentu saja milik kita yaitu Pure Cordon. Untuk yang Sinar Jernih Sarana Lampung ini dia memberikan harga dari 50.000 sampai 100.000, tapi ini untuk per jam.
Nah, mereka juga channelsnya itu ada di Instagram, lalu market reviewnya itu personal team dan building cleaning. Jadi mereka itu hanya membersihkan gedung-gedung saja. Lalu yang kedua itu ada Super Didi Clean. Dia ini memberikan harga dari 150.000 sampai 300.000 saat per kamar. Dia juga adanya di Instagram. Lalu market reviewnya itu quality care dan dia hanya membersihkan rumah-rumah. Yang ketiga itu ada Pay Clean, dia memberikan harga dari 200.000 sampai 500.000 satu package-nya, satu paketnya. Dan dia juga memberikan untuk hanya rumah-rumah saja, sama seperti Super Didi Clean tadi. Yang keempat itu ada Kinhome, dia itu memberikan harga mulai dari 55.000. Nah, dia ini branding channelnya ada di website, lalu 55.000 itu per jam, dan dia itu hanya memberikan layanan laundry atau mencucikan bajunya. Yang tentu saja untuk Pure Cordon ini kita memberikan harga dari 10.000 sampai 125.000, dan kita ini memberikan untuk beberapa packaging atau paket seperti yang ada di paket membersihkan kamar, ada paket untuk membersihkan kamar mandi, mencuci piring, atau membersihkan motor. Kita juga hanya membersihkan untuk yang kamar kos-kosan mahasiswa saja. Dan kita ada di Instagram dan website. Next. Nah, untuk link canvasnya itu problemnya yang pertama itu ada student in Bandar Lampung area. Jadi mereka ini si mahasiswa ini memiliki problem yang dalam waktu untuk tidak bisa membersihkan kamarnya karena mereka sibuk. Lalu solusinya itu use the latest cleaning techniques and eco-friendly. Jadi kita ini Pure Cordon ini membersihkan kamar-kamar mereka menggunakan produk yang eco-friendly. Lalu ada unique value proposition. Jadi kita ini cleaning service-nya bukan efektif saja. Jadi kita memikirkan untuk lingkungan juga. Lalu yang kedua itu ada schedule flexibility and service customization according to customer individual needs. Yang keempat itu ada unfair advantage. Yang pertama itu ada strategic partnership with leading cleaning. Jadi kita itu memberikan partnership kepada yang mempunyai produk-produk, dan kedua itu ada an approach that focus on customer satisfaction and superior service quality. Lalu yang kelima itu ada customer segment. Yang pertama itu tentu saja mahasiswa atau mahasiswi yang mengekos di Bandar Lampung. Lalu yang kedua ini boarding house owner who need quality cleaning service for their property. Atau untuk para yang memiliki kos-kosan di area Bandar Lampung ini yang ingin jasa dari Pure Cordon ini. Lalu ada existing alternatif, tentu saja mereka yang untuk membersihkan kamarnya sendiri ataupun mengorder yang lebih profesional. Lalu ada key metric, yaitu customer satisfaction level. Yang kedua itu ada customer retention rate. Lalu ada number of reservation and frequency of service use. Lalu yang terakhir ada conversion rate from potential customer to active customers. Lalu channels kita itu ada di Instagram ataupun di X. Lalu untuk cost structure itu ada main cost-nya itu tools. Jadi cleaning equipment seperti kayak sapu, pelan, dan lain-lain itu. Revenue structure itu ada sales of cleaning service for student dormitories in Bandar Lampung,
specifically within the home-based area in Kemiling and the surrounding area of Bandar Lampung University. Next. Untuk MVV ini, Provide Full Product or Service Deskripsi, itu we provide cleaning service for boarding rooms and there are the package. Yang pertama itu ada paket bersih clean. Jadi konsentrasinya itu membersihkan kamar utama, lalu ada kamar mandi dan mencucikan piring, lalu membersihkan dapur dan mencucikan motor. Lalu ada paket clean. Jadi dia ini hanya membersihkan kamar mandi dan mencucikan piringnya. Lalu ada paket bersih which is consists of cleaning the main room and bathroom. Jadi dia ini hanya membersihkan kamar dan kamar mandinya. Tapi kita juga memberikan single service seperti kayak misal dia ini hanya ingin kamar mandinya saja, kamar utamanya saja, ataupun mencucikan piring dan segala macam itu. Next. Nah, ini untuk gambar-gambar yang kita upload di Instagram ini, kalian juga bisa mengunjungi Instagram kami di purecare.id. Jadi untuk harga-harganya juga sudah di-upload di Instagram. Dan kalian juga bisa menghubungi kami dari Minpu ini di 0822 79 10 16 30. Jadi yang saya jelaskan seperti tadi, kita itu ada paket bersih clean, paket clean, dan paket bersihnya saja. Next. Nah, ini untuk screenshot website kami, dan karena kami juga memiliki website kebetulan website kami dipegang oleh Lutfia Anik Syahara, dan kita menggunakan Medium, dan kalian juga bisa membaca apa itu Pure Cordom dan problem solusi dari kita. Kalian bisa mengunjungi websitenya, teman-teman. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Lutfia. Baik, untuk slide yang selanjutnya di sini masih di MVP. Jadi di sini ada share website link ya, seperti yang dijelaskan oleh Riza barusan. Kami menggunakan link seperti Instagram, kemudian website untuk membagikannya kepada calon konsumen kami. Di situ juga teman-teman bisa mengkliknya di PPT kami. Lalu ada deskripsi of how the product will work and steps the customer will follow. Jadi kalau konsumen itu mau pesan jasa layanan kami, itu chat dulu ke adminnya. Nomornya seperti yang disebutkan Riza tadi, juga ada di flyer kami di Instagram. Untuk formatnya itu ada nama, alamat kos, paket, atau mau yang per item juga ada. Lalu paymentnya bisa lewat cashless seperti BNI, BRI, Dana, dan juga bisa lewat cash. Next slide. Lalu ini ada MVP validation. Nah, di sini kami melakukan uji coba selama 1 sampai 2 bulan atau bahkan lebih bisa sampai 4 bulan untuk melihat waktu yang cukup untuk mendapatkan data-datanya dan efisiensi biayanya itu seperti apa. Jadi kami bisa mengukur feedback dari konsumennya, kemudian mengukur estimated cost-nya, itu kira-kira keluar berapa banyak. Kemudian target audiensnya, kami target audiensnya itu pada mahasiswa Universitas Lampung yang tinggal di kosan. Perkiraan populasi mahasiswa Unila di tahun 2023 itu ada 153.439 dan target kami kos-kosannya itu bisa 300 sampai 600 kos. Dan tempat kami berada itu ada di kampus hijau residen. Jadi estimasinya ada 0,2% dari total populasi. Alasannya kami memilih lokasi tersebut dan target audiensnya adalah mahasiswa Universitas Lampung karena kebutuhan mahasiswa itu sendiri yang kami dapat alasannya tuh dari Unilabes
di X atau Twitter, mereka membutuhkan jasa cleaning service kos-kosan, apalagi sekarang itu sudah mau KKN, magang, dan yang lain sebagainya. Kemudian lokasinya juga strategis karena berada di antara kos-kosan juga. Kemudian menjangkau target audiensnya, kami menggunakan media sosial, kerjasama dengan komunitas, promosi di kos-kosan, jadi dari mulut ke mulut, kemudian melakukan penawaran yang menarik. Lalu, apakah cukup banyak konsumen yang membeli? Alasannya karena masih usaha baru, jadi belum terlalu banyak konsumen yang ingin membeli. Sekitar 3-15 orang itu mau membeli jasa layanan kebersihan kami, jasa layanan kebersihan khusus kos-kosan. Lalu promosi kami juga belum mengeluarkan budget yang terlalu lebih karena ini masih 0 rupiah untuk promosinya karena kami masih menggunakan promosi yang biasa, belum menggunakan online ads. Lalu apakah konsumen membayar harga yang diharapkan? Harapannya sih sesuai karena ini menurut riset kami sudah paling murah di Pure Care Dorm dibandingkan dengan kompetitor lain yang sudah lama berdirinya. Dan menurut kami harganya juga terjangkau dan nilai yang sepadan juga didapatkan karena sesuai dengan kantong pelajar mahasiswa juga. Kemudian apakah konsumen kembali ke produk atau ditunjukkan minat untuk kembali? Iya, karena mereka tentunya akan puas karena kebutuhan mereka itu terpenuhi gitu. Jadi diharapkan mereka puas akan layanan yang kami berikan. Lalu apakah konsumen merekomendasikan produk ke orang lain? Iya, bisa seperti interview yang kami lakukan oleh Salsabila. Nah, itu langsung Salsabila tuh menawari temannya yaitu Yuli dan dia tertarik. Kemudian untuk conclusionnya itu masih belum mencukupi karena kami belum ada datanya berupa pivot, kemudian data pembelinya, trackingnya itu belum ada. Dan ini juga masih usaha baru yang fresh, jadi masih belum mencukupi kesimpulannya. Kemudian berdasarkan hasil coba MVP, Pure Care Dorm selama 1 bulanan berikut adalah poin-poin pentingnya, yaitu kita evaluasinya adalah melihat potensi pasar, terus membangun kesadaran merek untuk mahasiswa Universitas Lampung yang ngekos, habis itu kuatin promosinya, entah itu dari media sosial atau dari mulut ke mulut, dari hasil testimoninya juga, terus itu data pelanggan yang harus kita lengkapi. Kemudian kami juga akan mengoptimalkan engagement, lalu mengevaluasi ulang setelah beberapa bulan berikutnya. Ya, seperti itu. Next slide. Lalu di sini ada sales plan. Di sini ada customer sales funnel, target marketnya 300 kos, leads-nya itu 150 didapatkan dari 150 responden yang tertarik saat kami membagi kuesioner tentang jasa cleaning service kami. Kemudian opportunities prospects itu ada 80, yaitu orang yang benar-benar tertarik dari responden yang kami tentukan dari kuesioner itu ada 80. Lalu customer yang sebenarnya itu ada 10 orang. Next slide. Lalu sini ada go-to-market strategi, kami menggunakan Instagram, purecare.id, kemudian kami juga menggunakan WhatsApp, yang dimana adminnya membalas chat-chat konsumen yang akan masuk nantinya, kemudian melakukan pembuatan konten di media sosial secara berkala, dan promosi dari mulut ke mulut untuk menarik konsumen berlayanan pada jasa kami. Next slide. Lalu sini ada financial plan, starting cost-nya. Di sini yang 00 itu dari bisnis, logo, website, initial, kemudian marketing, stationery itu belum ada karena kami pada dasarnya belum melakukan perizinan. Kemudian logo juga kami buat gratis dari Canva. Lalu Instagram juga tidak menggunakan online ads. Terus dari marketing cost juga belum ada, dari stationery and office supplies belum karena kami belum ada kantornya, kami masih kayak di rumah gitu, masih di dorm gitu. Habis itu gaji karyawannya 50.000 rupiah, terus untuk transportasinya 80.000, terus untuk internetnya 19.000, dan modal yang kami gunakan 80.200. Untuk utang atau pinjaman itu kami nggak ada. Next slide.
Lalu sini ada forecast P dan L, yaitu profit dan loss, laba rugi. Nah, di sini seperti yang teman-teman lihat, kami mengalami profit ya, belum ada kerugian. Nah, jadi di sini ada sales, kemudian COGS, fixed expenses atau biaya operasional, dan result-nya. Sales-nya itu totalnya ada 63.750.000, kemudian gross profit-nya atau laba kotornya itu ada 16.716.000. Ya. Lalu next slide. Nah, mohon maaf kami belum menyelesaikan PPT-nya, jadi cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam sepanjang video Zoom ini. Nah, di sini ada tim-timnya, tim 1, tim 2, tim 3, alias sebagai CEO, kemudian Riza sebagai COO, dan saya Lutfia sebagai CFO. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.